mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Tema kita pada minggu ini adalah kerinduan setiap orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dari konteks ayat-ayat ini, atau Roma pasal yang ke-10, kemudian Roma pasal yang ke-9, Roma pasal yang ke-11, ini berbicara bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan kerinduan yang mendalam agar bangsa di mana dia telah dilahirkan sebagai warga negara Israel, mereka juga dapat diselamatkan. Bagaimana agar mereka dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Bahkan kalau kita membaca di dalam bagian-bagian yang lain dikatakan dia rela terkutuk, rela terpisah dari Kristus agar supaya bangsa Israel dapat diselamatkan. Ketika dia diselamatkan dalam perjalanan menuju ke Damsyik, mendapatkan satu penglihatan yang membuat matanya buta. Kemudian dia dituntun ke jalan yang namanya jalan lurus. Dia bertobat, dia mendengarkan Injil dan dia diselamatkan. Dia langsung pergi kepada orang-orang sebangsanya. Dia memberitakan Injil kepada orang-orang Israel. Sekalipun dia ditolak, dia dianiaya, bahkan dia mau dibunuh. Bahkan ada yang bersumpah kutuk tidak akan makan minum sebelum membunuh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus katakan, aku mengasihi mereka. Aku rela terpisah, aku rela terkutuk demi keselamatan dari bangsa Israel. Sikap hati kerinduan yang seperti ini bisa kita lihat dalam kehidupan daripada Musa. Ketika Tuhan berkata, Musa, engkau minggir, aku akan membinasakan seluruh bangsa Israel ini, dan aku akan membangun bangsa Israel melalui engkau dan keturunanmu. Apa yang Musa katakan? Tuhan, kalau engkau akan membinasakan bangsa Israel ini, lebih baik engkau hapus namaku dari kitab kehidupan yang engkau tulis. Ada kerinduan yang sama dari Musa, ada kerinduan yang sama daripada Paulus, kerinduan agar supaya bangsa Israel dapat diselamatkan. Dan Paulus memberikan alasan di dalam kitab Roma yang sudah kita baca tadi. Mereka sebenarnya merindukan diselamatkan oleh Allah. Tetapi yang berbedanya dengan agama Kristen, kalau mereka ingin diselamatkan oleh Allah melalui kesempurnaan hidup mereka, melalui ketaatan mereka kepada hukum Taurat. Padahal firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan melalui upayanya sendiri. Sebaliknya di dalam agama Kristen, saudara dan saya diselamatkan hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Orang Israel, mereka dididik oleh adat istiadat mereka untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan keselamatan, harus ada pengorbanan yang mereka berikan. Bukan gampang saja percaya dan diselamatkan. Untuk itu ada aturan-aturan di dalam agama Yahudi. Mereka harus mempersembahkan korban, mempersembahkan makanan agar supaya dosa diampuni, agar supaya mereka diselamatkan. Hanya itu perbedaannya. Tetapi kerinduan mereka juga ingin diselamatkan oleh Allah. Dan Rasul Paulus berkata, kita harus berdoa untuk mereka agar supaya sehubung itu disingkapkan, agar supaya mereka percaya bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah Allah, hanya karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya ini juga yang seharusnya menjadi kerinduan kita semua yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kerinduan daripada Musa, kerinduan daripada Paulus, kita juga harus menjadikan ini menjadi kerinduan kita agar supaya
bangsa Israel dapat diselamatkan. Mereka dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Ada beberapa alasan mengapa Rasul Paulus memiliki kerinduan yang seperti ini. Kita mundur di pasal yang ketiga, Roma pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Mengapa Rasul Paulus begitu cinta akan bangsa Israel? Mengapa dia begitu rindu akan supaya mereka diselamatkan? Dikatakan dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat-ayat ini memberitahukan kepada kita yang pertama-tama, mengapa Rasul Paulus memiliki kerinduan agar supaya bangsa Israel dapat diselamatkan. Hanya oleh karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Yang pertama-tama, karena melalui bangsa Israel, firman Allah, yaitu Alkitab. Ini Alkitab yang saudara pegang, itu diberikan, kita bisa memegangnya, karena itu melalui bangsa Israel. 40 orang penulis, hanya beberapa orang yang mungkin Ayub bukan dari Israel, tetapi selebihnya mereka adalah orang-orang Israel, dan firman Allah dipercayakan melalui mereka yang pertama-tama. Paulus sangat mempercayai akan kesetiaan Allah, sehingga sekalipun Israel menolaknya, bahkan menyalibkan Yesus Kristus di atas kayu salib, hal itu tidak dapat mengubah sikap Allah terhadap mereka. Bangsa Israel menolak Tuhan sampai saat ini. Dan Rasul Paulus percaya firman Allah yang pertama-tama diberikan kepada bangsa Israel, firman Allah itu tidak akan pernah gagal. Kalau Allah berfirman, Israel akan diselamatkan. Kalau Allah berfirman, Israel akan dimenangkan. Kalau Allah berfirman, Israel akan menyembah Dia di depan takhta Allah di surga dalam kitab Wahyu. Maka firman Allah itu tidak akan gagal. Allah tetap setia, dan Allah tidak dapat membatalkan kesetiaannya kepada bangsa Israel. Sehingga ini juga yang sekiranya harus menjadi kerinduan kita, karena firman Allah yang diberitakan kepada bangsa Israel itu tidak akan pernah gagal. Bangsa Israel pasti diselamatkan. Ketika Musa berada di atas gunung Sinai untuk kedua kalinya, setelah dia memahat 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat 6 sampai yang ke-7. Keluaran 34 ayat 6 sampai yang ke-7. Tuhan berfirman menyatakan dirinya. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan. Ini Tuhan yang berseru, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tuhan menyatakan tentang kesetiaannya kepada Musa, bahwa dia setia di dalam kehidupannya. Dia setia untuk menyelamatkan bangsa Israel. Di atas reruntuhan dengan pemandangan yang mengerikan atas kebinasaan bangsa Israel, terlebih khusus di kota Yerusalem, karena mereka menolak untuk taat kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, agar mereka bertobat dan menyerahkan diri kepada Nebukadnezar. Nabi Yeremia tetap mengingatkan bangsa Israel akan kasih setia Tuhan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Sampai saat ini Tuhan tetap setia terhadap bangsa Israel, sekalipun mereka tidak setia kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, karena Tuhan yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya.
Tuhan berfirman akan menyelamatkan Israel, dan Tuhan juga akan menggenapinya di dalam kehidupan ini. Janji Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel pasti akan digenapinya. Sekalipun semua bangsa di dunia ini mengutuki mereka, sekalipun mereka dimusuhi, bahkan sekalipun mereka sepertinya sangat sulit untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, tetapi firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bangsa Israel pasti akan percaya kepada Yesus satu saat sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Amin. Mari kita lihat di dalam Roma 9 ayat yang 6a. Mereka pasti diselamatkan sekalipun mereka dibenci oleh seluruh dunia saat ini. Sekalipun mungkin orang Kristen tidak peduli sama mereka, firman Tuhan berkata, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Allah berfirman kepada nenek moyang Israel, Allah berfirman kepada bangsa Israel bahwa mereka akan diselamatkan. Dan firman Allah ini tidak pernah berubah sampai saat ini. Kalau Allah berfirman mereka akan diselamatkan, mereka pasti akan diselamatkan. Dan biar ini menjadi kerinduan kita. Ini juga yang menjadi landasan daripada Paulus. Sekalipun dia dianiaya, mau dibunuh, ditolak oleh bangsa Israel sendiri, tapi dia percaya kesetiaan Allah. Tidak bisa dia lawan Allah sekalipun dia rasul yang luar biasa. Dia tetap teringat bahwa Allah berfirman akan menyelamatkan Israel, maka Allah pasti menyelamatkan Israel. Roma 11 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Ayat 26. Firman Tuhan berkata, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Perhatikan mengapa Allah begitu mengasihi Israel, dan itu sampai saat ini. Ayat 28 berkata, mengenai Injil, Israel atau mereka Israel adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena siapa? Israel saat ini dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Oleh karena siapa katanya? Oleh Abraham, oleh karena Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena ke-12 anak Yakub, oleh karena nabi-nabi mereka. Mereka sudah terlebih dahulu mengikat hati Allah, sehingga dikatakan Henok bergaul dengan Allah, Nuh dikatakan bergaul dengan Allah, Abraham rela mengorbankan Ishak demi Allah. Mereka rela memberikan nyawa mereka demi Tuhan. Yusuf di Mesir, apa yang dia lakukan membuat Allah begitu tertarik, begitu mengasihi. Daniel di kerajaan Babel, Nehemia, Jeremia, Yesaya. Jadi Israel itu menjadi kekasih Allah oleh karena perbuatan-perbuatan nenek moyang mereka yang luar biasa. Sehingga Allah mengikat perjanjian dengan nenek moyang mereka. Aku tidak akan membinasakan keturunanmu sekalipun mereka menolak aku. Aku akan mengasihi mereka oleh karena kamu. Dia membuat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dikuatkan dengan perjanjiannya dengan Yosua, dikuatkan dengan perjanjiannya dengan Daud, karena mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah, sehingga Tuhan memperhatikan keturunan mereka. Firman Tuhan berkata, tetapi mengenai pilihan, bangsa Israel adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyangnya. Ayat yang ke-29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Haleluya. Saya percaya apa yang kita lakukan pada zaman kita hidup ini, ketika kita mengikat hati Allah, kita melakukan perbuatan yang berkenan kepada Allah, kita rela berkorban demi misi, demi jiwa-jiwa yang terhilang, itu akan mengikat hati Allah.
Kemudian Allah akan berkata, aku akan memberkati keturunanmu. Dan apa yang kita lakukan saat ini bisa menyelamatkan keturunan kita. Karena Allah mengingat apa yang kita lakukan. Bukankah pada zaman perjanjian baru, tetapi Tuhan masih teringat apa yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Israel. Bukankah Tuhan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Maria? Tuhan berkata selama Injil ini diberitakan, itu terjadi kapan? 2000 tahun yang lalu. Bahkan sudah di tahun 2018 ini, ketika kita membacakan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-12, bagaimana Maria mempersembahkan hartanya yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan katakan itu sama seperti mengingat apa yang dilakukan oleh Maria. Tuhan akan selalu mengingat apa yang Bapak Ibu lakukan untuk dia, untuk gerejanya, untuk misi yang kita lakukan pada saat ini. Beberapa minggu yang lalu yang saya katakan, kalau kita hanya memberikan persembahan, kita mungkin hanya memberikan korban syukur, itu satu perbuatan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi ketika kita mempersembahkan harta kita untuk Tuhan, memberikannya untuk Tuhan, yang terbaik itu akan diingat sampai di waktu-waktu yang akan datang, seperti yang dilakukan oleh Maria. Amin. Haleluya. Jadi kita hidup saat ini sebenarnya kita sedang mempersiapkan keturunan kita, sedang mempersiapkan generasi-generasi setelah kita. Apa yang kita lakukan akan Tuhan ingat, dan Tuhan akan perhitungkan itu kepada mereka. Sering ditayangkan di slide bagaimana Jonathan Edwards, apa yang dia lakukan ketika dia mengadakan kebangunan rohani, kebangkitan besar di Amerika. Beribu-ribu orang bertobat percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan ini digenapi atas Jonathan Edwards. Seluruh keturunannya, berpuluh-puluh generasi, ada yang jadi wakil presiden, ada yang jadi senator, berpuluh-puluh jadi pendeta, jadi dokter. Itu karena apa yang dia persembahkan ketika dia masih hidup. Dan saya percaya kita juga bisa melakukan bahkan lebih lagi dari apa yang mereka lakukan. Amin. Mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, harta kita, kehidupan kita. Bahkan Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, karena Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk Kristus. Pengorbanan, persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan, itu memang ujung-ujungnya nyawa kita berikan untuk Tuhan. Dan belum ada satu manusia pun yang melakukannya. Itu baru dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mati di atas kayu salib. Tapi yang Tuhan minta dari kehidupan kita memberikan tubuh, jiwa, dan roh, memberikan talenta, memberikan karunia-karunia, memberikan waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Cari jiwa, selamatkan jiwa, korbankan harta saudara demi keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Ini janji firman Tuhan. Di dalam ayat-ayat yang sebelumnya dikatakan bangsa Israel itu seperti mereka itu dipotong. Mereka seperti pohon dipotong, dan akhirnya kita bangsa-bangsa lain kita dicangkokkan di atas pohon zaitun, yaitu bangsa Israel yang dipotong. Tetapi Tuhan berjanji dalam ayat yang ke-23, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Saudara dan saya hanyalah pohon-pohon zaitun yang dicangkokkan, hanya nempel ya. Saya tidak terlalu mengerti soal soal pertanian. Dipotong kemudian dicangkokkan, tetapi firman Allah berkata Dia juga berkuasa untuk mencangkokkan kembali bangsa Israel atau menyelamatkan bangsa Israel, karena Allah berkuasa. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Rasul Paulus memiliki kerinduan agar supaya bangsa Israel diselamatkan.
Dan hal ini dia dasarkan pada satu keyakinan, sebab Allah setia, firman-Nya tidak pernah gagal, dan Dia pasti menyelamatkan bangsa pilihannya, atau dalam bagian yang lain, kekasihnya, biji matanya, kebun anggurnya. Itu julukan-julukan bangsa Israel, bagaimana mereka dipanggil oleh Allah. Barang siapa menyentuh biji mataku, siapa itu? Israel. Dia menyentuh biji mata Allah sendiri. Mereka adalah kekasih Allah. Demikian juga dengan kita, gereja Tuhan yang ada di JW Sentul City. Marilah kita memiliki kerinduan yang sama, supaya bangsa Israel diselamatkan berdasarkan firman Allah yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Bahwa Allah sudah berfirman, dan Allah tidak akan pernah gagal di dalam menyelamatkan bangsa Israel. Kebenaran yang kedua, mengapa kita harus memiliki kerinduan agar bangsa Israel diselamatkan? Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-31. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Merindukan dan mengusahakan keselamatan bangsa Israel bagi setiap orang Kristen itu bukanlah sebuah pilihan yang bisa kita taati dan tolak. Sebab kalau kita melihat Alkitab, mempelajari Alkitab dengan jelas, ini merupakan satu kebenaran yang harus kita taati. Ini sama seperti firman Tuhan katakan, jangan membunuh. Kalau saudara pilih membunuh, saudara berdosa. Ini sama seperti firman Tuhan katakan, jangan mencuri. Ini bukan pilihan. Alkitab katakan, jangan mencuri, jangan membenci, jangan membalas aniaya dengan aniaya, caci maki dengan caci maki. Hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan menyembah kepada Allah lain. Kalau 10 perintah Allah ditambahkan 1, kita bisa tambahkan, selamatkanlah bangsa Israel. Itu firman Allah yang tidak bisa kita pilih untuk ditolak, itu harus ditaati. Mari kita lihat dalam Mazmur 122 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem atau Israel. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Ayat yang ke-7. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Ini merupakan seruan daripada Alkitab. Kita harus berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem, berdoa untuk keselamatan Israel. Perhatikan kata-kata di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-31. Di situ dikatakan, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, saudara dan saya diselamatkan memang oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau kita tarik kepada bangsa di mana Yesus dilahirkan, saudara dan saya diselamatkan oleh karena bangsa Israel. Dan dikatakan, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Melalui cara yang seperti apa? Pemazmur katakan, kalau kita tak sempat pergi ke Israel, kita banyaklah berdoa untuk Yerusalem, untuk Israel. Amin. Ini bukan hanya doa teringat waktu khotbah baru kita berdoa. Sejak saya mulai sekolah Alkitab dari tahun 98 sampai saat ini, pokok doa yang pertama dalam doa syafaat saya berdoa untuk keselamatan Israel. Saya tidak tahu berapa mangkok lagi kalau ditampung air mata saya untuk keselamatan Israel. Saya berdoa untuk keselamatan Israel. Sekalipun baik atau tidak baik, saya punya pergumulan yang harus saya doakan. Tetapi berdoa untuk keselamatan Israel, itu sudah tertanam di dalam pikiran saya. Itu sudah tertanam di dalam hati saya. Karena ini perintah Tuhan. Karena ini merupakan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita perlu berdoa karena kita diberkati.
Coba saudara perhatikan, kalau ada orang memberikan sesuatu kepada saudara, ya, makanan, coklat, ada dua sikap yang akan mereka berikan kepada saudara. Terima kasih Pak, terima kasih, terima kasih. Apalagi kalau lebih besar pemberiannya, bisa 10 kali terima kasih kita kejar orangnya. Tapi ada juga orang yang sudah kita berikan tidak berterima kasih, bahkan mungkin balik menyerang kita. Ini sudah satu hukum. Perhatikan saudara yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Ini anak ini tidak tahu berterima kasih. Ini orang tidak tahu berterima kasih. Mereka mungkin tidak mencari-cari hormat, mendapatkan pujian, karena memang pujian itu datang dari Allah. Tetapi sebagai respon manusia, semua orang yang menerima pemberian berterima kasih. Betapa berdosanya saya dan saudara jikalau kita tidak berterima kasih kepada Tuhan, tidak berterima kasih kepada bangsa Israel, di mana mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi Injil, demi firman Allah, demi menjaga Mesias. Maria dan Yusuf rela berkorban agar supaya Yesus lahir dari kekudusan hidup mereka. Betapa nabi-nabi mempersembahkan hidup mereka, rela mati demi keselamatan, demi Mesias yang akan turun dalam Israel. Sementara kita tidak pernah mendoakan Israel. Sementara mungkin saya mendengar di Manado waktu-waktu yang lalu, unjuk rasa mengutuk Israel. Bahkan gereja mungkin di tempat-tempat yang lain mengutuk Israel. Tidak berterima kasih, tetapi justru menyerang, mau menghancurkan Israel. Kita harusnya lebih banyak berterima kasih. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan emosi saya. Kadang saya bingung berdoa mulai dari ini. Tapi ketika saya diingatkan bagaimana ada seorang yang kudus di dalam Alkitab, bagaimana Hana diperlakukan, difitnah, saya bisa menangis karena mengingat apa yang dia lakukan. Bagaimana saya merenungkan tentang Musa, dia katakan, hapuslah namaku dari kitab kehidupan kalau engkau ingin membinasakan bangsa Israel. Saya menangis karena mengingat Musa. Apa yang dilakukan oleh Yakub, apa yang dilakukan oleh Abraham, itu membuat emosi saya itu. Dan akhirnya Tuhan, saya ingin membalas kebaikan mereka. Saya berdoa untuk mereka, ingin mengucap syukur. Dan dampaknya dalam kehidupan, siapa yang memberi kepada pendeta Simpson yang pendeta Simpson tidak balas dengan doa, dengan ucapan syukur, terima kasih Pak, terima kasih. Jadi gaya hidup kita yang tidak tahu berterima kasih itu bisa terjadi karena apa? Kita tidak tahu menghormati dan berterima kasih atas pemberian Tuhan, atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak tahu berterima kasih atas peran bangsa Israel untuk kita. Ini kebenaran yang saya alami. Kalau kita ingin melihat kehidupan kita penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, jiwa-jiwa dimenangkan, Injil bisa kita beritakan, doa-doa walaupun belum semuanya dijawab oleh Tuhan, hidup yang penuh dengan sukacita, kekuatan yang Tuhan berikan. Berterima kasihlah kepada Tuhan dan kepada bangsa Israel. Doakan keselamatan mereka. Amin. Haleluya, haleluya. Mengapa kita harus memiliki kerinduan agar supaya bangsa Israel diselamatkan dan percaya kepada Tuhan Yesus? Tadi yang kedua, karena kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita harus berdoa mengusahakan keselamatan Israel. Yang ketiga, karena inilah kerinduan daripada Tuhan Yesus. Ternyata keselamatan Israel, kerinduan agar supaya bangsa Israel diselamatkan, itu bukan hanya kerinduan Musa, Paulus, itu bukan hanya kerinduan daripada para rasul, tetapi ini kerinduan daripada Yesus. Ketika akan memasuki Yerusalem dan menyelesaikan tugasnya, yaitu menebus dosa umat manusia di Bukit Golgota, Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-34, dia menyatakan isi hatinya untuk Israel.
Dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Perhatikan kata-kata aku rindu. Yesus sudah berada di sorga. Siapa lagi akan merindukan keselamatan Israel, mengusahakan keselamatan Israel, berdoa untuk keselamatan Israel? Kita adalah anak-anaknya. Amin. Yesus sudah di sorga. Sampai saat ini dia masih rindu Israel diselamatkan, dan kitalah yang harus melakukannya. Matius 15 ayat yang ke-24. Ini memberitahukan kepada kita tentang sikap hati Yesus terhadap bangsa Israel. Dikatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lukas 4 ayat 43. Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Matius 28 ayat 18 sampai ke 20 kita akan baca bersama-sama. Ini kerinduan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Dia berkata, Matius 28, ini amanat agung Tuhan Yesus. Kita baca bersama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan merindukan juga agar supaya kita orang percaya, ya, yang dapat kesempatan pergi Israel, bersaksilah seperti pendeta Franz Kansil, ya. Dia bisa bersaksi di sana. Haleluya. Saya waktu belajar Ibrani satu waktu saya sampai sudah bikin gimana kalau memberitakan Injil dalam bahasa Ibrani. Saya hafal sampai Ibrani saya, ya lumayan, ya. Nggak dibawa-bawa tapi lumayan, ada masuk ranking gitu. Tapi ternyata 20 tahun kemudian saya belum sampai ke sana. Jadi kita perlu hanya berdoa juga bisa mereka bisa diselamatkan. Ini kerinduan, ini isi hati daripada Tuhan. Bukankah kita berdoa, Tuhan, aku mau seperti Tuhan. Aku ingin seperti Engkau Tuhan. Dalam sifat, karakter, keberanian, kepedulian kita kepada sesama. Kita ingin seperti Yesus. Dan ini juga merupakan seruan firman Tuhan. Filipi pasal yang ke-25 berkata, Filipi 2:5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Alkitab juga menyuruh kita untuk sama seperti Yesus. Amin. Alkitab juga menyuruh kita, Kolose 2 ayat ke-6b. Kolose 2 ayat ke-6b, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, sama seperti Kristus, tetap di dalam Kristus. Kemudian ayat yang terkenal Kolose 3 ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, sama seperti Kristus, tetap di dalam Kristus, sehingga damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Salah satu yang akan membuat hal ini terjadi adalah ketika kita memiliki beban akan Israel. Ketika kita mengasihi mereka, berdoa menangisi keselamatan mereka, mengusahakan keselamatan mereka. Dan saudara, kalau belum sampai pergi amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil sampai di Timur Tengah, saudara bisa mempersembahkan harta saudara, dana-dana saudara untuk misi. Bulan Maret ini adalah bulan misi. Untuk itu saudara percayakanlah kepada gereja, karena gereja yang akan mengelola ini, agar supaya dana misi ini
di Manado, di Sumatera Utara, gereja yang akan kita bangun di Banten, itu dapat terlaksana karena ketaatan kita menjalankan misi. Menjadi sama seperti Tuhan Yesus berarti kita harus mengutamakan keselamatan bangsa Israel. Kita harus pertama-tama mendoakan untuk kesejahteraan bangsa Israel. Matius 21 yang ketiga, ayat yang terakhir. Mari kita lihat. Ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus akan masuk ke Yerusalem. Dan sebelum dia masuk ke Yerusalem, dia ingat ada nubuatan dalam perjanjian lama. Dia harus naik seekor keledai. Kemudian dia menyuruh murid-muridnya, 2 orang, kamu pergi ke Yerusalem. Ada seekor keledai yang tertambat, lepaskan itu. Kalau ada yang bertanya, kamu mau apa itu? Kenapa kamu ambil keledai saya? Katakan kepada mereka, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Singkat cerita, kedua orang murid ini pergi ke Yerusalem dan apa yang dikatakan Yesus terjadi. Untuk apa kamu ambil keledai ini? Tuhan memerlukannya. Dia segera mengembalikannya. Kalau saudara dan saya terlibat dalam misi, mendukung misi, firman Tuhan katakan dalam Amsal 19 ayat 17, barang siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, jiwa-jiwa yang terhilang ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tersesat. Firman Tuhan katakan, memintangi Tuhan, dia akan membalas segala perbuatanmu. Tuhan berjanji akan mengembalikan, bahkan dia akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Dan saya percaya ketika orang-orang kuat di dalam misi, mereka bersaksi memberitakan Injil, mereka mendoakan keselamatan bangsa Israel, mereka rela berkorban, memberikan persembahan bagi misi. Tuhan berjanji dan firman Tuhan berkata, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Tuhan tidak mungkin berhutang kepada saudara. Dia akan mengembalikan, dia akan membalas berlipat-lipat kali ganda. Bahkan keturunan saudara yang akan datang akan diberkati melalui apa yang kita lakukan. Amen. Karena Tuhan itu setia dengan firman-Nya. Bapa di sorga, hamba bersyukur kepadamu karena firman Tuhan sudah disampaikan. Dan hamba berdoa biar kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi rema. Ini akan menjadi kehidupan kami. Ini akan kami praktekkan di dalam kehidupan, terlebih khusus dalam kehidupan doa kami. Kami akan terus berdoa. Kami akan menangisi keselamatan Israel. Karena kami percaya ini bentuk terima kasih kami kepada Tuhan. Ucapan syukur kami kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Tetapi dia memiliki kerinduan agar Israel diselamatkan. Untuk itu dia memberikan amanat agung. Untuk itu pakai gereja yang ada di Sentul City ini untuk berdoa bagi keselamatan mereka, untuk mendukung misi penjangkauan jiwa-jiwa di seluruh dunia, bahkan termasuk di Israel. Tuhan tolong kami agar supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya.